Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Para rawuh bapak-bapak ingkang kawula mulyakaken, tentu kita bersyukur karena setelah sekian lama kita tidak bersilaturahim seperti ini, dan malam ini kita telah mengawali. Mudah-mudahan langkah pertama ini nanti terus berlanjut secara istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Tadi setelah sholat maghrib, tuan rumah kirim voice note, isinya request tentang tema yang hendak dibahas pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan materi sederhana yang akan kami sajikan nanti sesuai dengan harapan tuan rumah, yaitu Pak Haji Solihin, dan secara umum bermanfaat untuk kita semua. Bapak-bapak, Pak Solihin nyuwun dibahas tentang rumah, bagaimana fungsinya dan bagaimana rumah itu berkah. Intinya seperti itulah. Baik, kita akan coba urai. Jadi kita malam ini berbicara tentang rumah. Sebutlah rumah dalam perspektif Islam, katakan begitu. Pelan-pelan. Kalau kita berbicara rumah, itu setidaknya ada 4 kosakata yang sering dipakai untuk menyebut rumah. Ada 4 kosakata yang dipakai untuk menyebut rumah. Yang pertama yaitu baitun. Kita sering mendengar istilah baiti jannati. Baitun itu artinya rumah. Kalau banyak, buyutun. Kemudian yang kedua ada maskan. Maskan itu juga rumah. Kalau banyak, masakin. Kemudian ada yang ketiga, dar. Kalau banyak, diyar. Makanya kalau kita masuk ke pemakaman itu kita baca doa itu. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Itu dar, kemudian diyar. Nah, itu yang ketiga. Kemudian, jadi ada apa tadi yang pertama? Baitun, maskanun, kemudian dar, manzil, manazil. Ayo kita bahas satu persatu. Pertama itu baitun. Baitun itu artinya rumah. Dari kata baitun nanti muncul kata mabit. Mabit itu berarti bermalam. Oke, di pondok ada ustadz mabit, berarti ustadz yang bermalam. Ada ustadz mapel, mata pelajaran, pulang dan pergi. Nah, rumah itu bahasa Arabnya bait. Bait itu secara harfiah adalah tempat untuk bermalam. Nanti kalau di dalam Al-Quran Allah menyebut inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarak. Jadi Ka'bah itu bangunan yang pertama kali disebut bait di muka bumi ini. Bangunan yang pertama kali disebut bait itu adalah Ka'bah itu sendiri.
bait, maka disebut Baitullah, rumah Allah. Semua masjid, semua musola itu disebut Baitullah, rumah Allah. Namun bait yang artinya tempat bermalam itu bukan hanya mengandung makna tempat bermalam saja. Memang bait itu artinya tempat bermalam, itu berarti menunjukkan satu fungsi. Rumah itu mestinya tempat bermalam. Artinya pemiliknya harus bermalam di situ. Kalau bikin rumah tapi tidak pernah bermalam di situ, ya nggak tahu. Lalu siapa yang bermalam di situ? Kos-kosan. Nah, jadi rumah itu tempat untuk bermalam. Nah, kalau dihubungkan dengan kenapa Ka'bah itu disebut Baitullah, itu mengindikasikan nanti di dalam penjelasan yang lain, kata bait yang artinya rumah itu ternyata merupakan simbol tempat mendekatkan diri kita kepada Allah. Sehingga bait yang artinya rumah yang juga mengandung tempat bermalam itu juga harus dimaknai tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu semua tempat ibadah disebut Baitullah. Maka ini juga sudah menunjukkan fungsinya, bahwa rumah itu bukan hanya sekedar untuk tempat singgah, tempat bermalam, tetapi ada aktivitas ibadah di situ, ada rutinitas ibadah di situ, ada zikir, ada bacaan Quran, ada majelis taklim. Maka kalau rumah itu kosong dari nilai-nilai spiritualitas, maka sebenarnya salah satu fungsinya sudah hilang. Nah, rumah adalah simbol dari tempat ibadah. Karena itu Ka'bah disebut Baitullah. Itu. Nah, ada yang menarik di dalam Al-Quran itu ada surat namanya surat Al-Ankabut. Al-Ankabut itu artinya laba-laba. Laba-laba itu Pak Wardi kalau berjalan gimana? Munyer ya? Munyerai, mubengai. Maka di pondok itu biasanya kalau mau bilang kepada orang itu ada istilah la tajri kalang kabut. Kalang kabut kan bahasa Indonesia ya. Itu kalau dibaca pakai bahasa Arab kal angkabut Pak Solihin. Tapi ini dibaca bahasa Indonesia kalang kabut. Nah, memang kalang kabut itu gak ngerti arah. Sama dengan jalannya laba-laba itu. La tajri itu artinya jangan berlari. Kalang kabut bahasa Indonesia. Tapi ini kal angkabut bahasa Arab. Ojo mlayu kaya dene laba-laba. Mubeng ratuk ndi, orang ngerti tok ndi, orang ngerti laba-laba itu. Nah, yang menarik Pak Solihin, di dalam surat itu ada ayat yang berbunyi wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Rumah yang paling rapuh itu adalah rumahnya laba-laba. Rumah laba-laba itu juga disebut bait. Allah memberitahu rumah yang paling rapuh itu rumah laba-laba. Nanti kalau kita telisik dalam ilmu biologi itu ketemu kenapa rumah atau sarang laba-laba itu paling rapuh. Bukan hanya karena cuman berupa apa itu jaring-jaring saja, bukan. Tetapi rapuhnya adalah karena laba-laba itu kalau sudah melakukan pernikahan, itu yang betina membunuh yang jantan. Yang betina membunuh yang jantan kalau sudah kawin itu. Jadi rapuhnya itu bukan hanya secara physically, tetapi rapuhnya itu juga secara apa itu? Psikologi.
bahwa tatanan rumah tangga itu tidak ada harmonisnya, nggak ada, kemudian komunikasinya nggak ada, bahkan seperti digambarkan itu jantan kalau sudah kawin dengan betina, jantan harus mati. Nah, jantan harus mati. Nah itu. Nah, rumah laba-laba itu merupakan simbol kan sebenarnya. Nah sekarang kalau kita aplikasikan dalam rumah kita, rumah manusia, lalu seperti apakah rumah laba-laba itu? Yang mungkin penuh dengan cekcok, tidak ada kesepahaman, tidak saling. Sekarang ini kan aplikasi WA, aplikasi gadget ini kan luar biasa. Kemarin secara tidak sengaja saya membuka ada notifikasi, jadi HP ku nek HP ne bojo nek dibel gak diangkat, itu bisa ditelisik bojoku ki nok ndi janjane, langsung terhubung dengan map. Oh ternyata nok gone lip karo cawe wedok, itu bisa. Artinya aplikasi seperti itu muncul sebagai bukti keadaan kehidupan manusia yang sudah memang tidak kondusif lagi. Hilang saling percaya, itu sudah nggak ada. Saling percaya antara satu dengan yang lain nggak ada. Isinya curiga mencurigai. Nah itulah gambaran rumah Al-Ankabut, rumah laba-laba itu. Nah seperti itu. Nah nanti kalau kita bicara tentang haji, ada juga ayat wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Ingat, aku jadikan Ka'bah itu sebagai rumah, bait. Wa idh ja'alnal baita mathabatan linnas. Mathabatan itu tempat kembali, tempat kumpul. Jadi rumah itu salah satu fungsinya adalah tempat berkumpul, tempat untuk kembali. Rumah itu laksana sarang. Sejauh apapun burung itu terbang, akan kembali ke sarang. Nah rumah juga begitu. Sejauh apapun suami bekerja, tetap kembali ke sarangnya, yaitu ke rumahnya. Disitulah nanti tempat berkumpul suami, istri, anak, dan keluarga. Nah, itu masabah. Ditambah wa amna, tempat yang paling aman di muka bumi, ya rumah. Jadi kalau ada suami istri lalu merasa anggar mlebu omah wis krasa panas kuwi ya. Padahal ya full AC, ya mayanyar. Anggar mlebu omah kok angkep. Sumuk, panas, malah betah nek warung kopi, nek pinggir dalan. Tapi perlu dipertanyakan, piye kuwi omahe? Nah, wa id ja'alnal baita mathabatal linnasi wa amna. Jadi rumah itu dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul, bersatunya raga dan berkumpulnya jiwa. Jadi bukan hanya berkumpulnya jiwa, tapi bersatunya raga juga. Berkumpulnya raga, bersatunya jiwa. Nah itu tempat yang paling aman adalah rumah. Nah itu. Dan yang menarik, bait yang artinya rumah tadi itu, bait yang artinya rumah tadi itu Allah juga seakan-akan memberikan komparasi, perbandingan antara Ka'bah yang juga disebut rumah dengan sarang laba-laba yang juga disebut rumah. Jadi ada rumah tipe Ka'bah, ada rumah tipe laba-laba, sarang laba-laba itu. Nah, sekarang kita kembangkan. Mudah-mudahan ini nanti berguna, menambah wawasan. Kalau kita berbicara rumah, perlu diingat ada beberapa hadis lemah yang biasanya beredar. Apakah itu di
kalangan kaum muslimin secara umum, bahkan di antara para dai-dai Muhammadiyah juga ada hadis-hadis lemah. Nah, ini perlu saya sampaikan. Contoh, ada hadis yang biasa beredar berbunyi nawwiru manazilakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an. Terangilah tempat tinggalmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Itu hadis, di dalam sanadnya itu ada perawi yang disebut wadho', pemalsu hadis. Di dalam silsilah perawinya itu ada perawi yang disebut wadho', pemalsu hadis. Nah, ini kami ingatkan, jangan lagi disebarluaskan. Nawwiru manazilakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Jadi terangilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Quran. Itu ada perawi namanya Kasir. Namanya Kasir di situ. Bukan Kasir Soko itu Pak Adi. Pak Kasir itu. Jadi namanya itu Kasir kebetulan. Itu wadho', pemalsu hadis. Ada lagi yang berbunyi begini. Nawwiru mastata'tum. Terangilah semampumu. Fa innal baital ladzi yuqra'u fihil Qur'an, karena rumah yang dibacakan Quran yattasi'u ala ahli, omahe katon jembar. Krasa jembar. Wa yaktsuru khairuhu, banyak kebajikannya. Bagus kan artinya ya? Iya, bagus. Jadi rumah hiasilah semampumu dengan bacaan Quran, karena rumah yang dibacakan Quran di dalamnya itu akan terasa luas, longgar, kebaikannya juga melimpah. Wa tahduruhul malaikat, malaikat podo moro. Wa tahrubu asyayatin, setan podo lungo. Kan bagus tuh. Bagus. Tetapi tahukah kita bahwa ternyata dalam sanad hadisnya ada juga pemalsu hadis itu. Nah, dua hadis itu sedapat mungkin sejak hari ini dihindari. Nah, tetapi tanpa hadis itu benar bahwa Quran itu menerangi. Di dalam Al-Quran kan Allah menyebut nuram mubina, Qur'anan mubina. Sudah jelas. Di dalam Al-Quran itu Allah menyebut berulang kali bahwa Quran itu adalah cahaya. Sudah jelas. Jadi tanpa hadis itu sudah gak perlu. Karena Quran sudah menegaskan bahwa Quran itu cahaya. Nah, jelas toh? Bisa diterima ya? Nah, sudah jelas. Tetapi memang ada hadis yang sahih, yaitu riwayat Muslim. Riwayat Muslim itu contohnya ini. La taj'alu buyutakum maqabir. Itu Muslim. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Itu betul. Itu betul memang. Terus ada lagi hadis, ini juga Muslim. Mathalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi wal baitil ladzi la yudhkarullahu fihi mathalul hayyi wal mayyit. Ini Muslim. Perumpamaan rumah yang dibuat zikir di dalamnya dan perumpamaan rumah yang tidak dibuat zikir di dalamnya, umpama orang hidup dan orang mati. Rumah kalau Allah disebut di situ seperti orang hidup. Nah, ini kalau ini sama dengan hadis nanti. Ada hadis yang berbunyi orang yang ingat Allah seperti orang hidup. Nah, itu relevan. Tetapi bahwa hiasilah rumahmu itu jangan dipakai lagi. Jangan dipakai lagi itu. Karena Quran sendiri itu sudah apa? Jadi di mimbar takwa jangan dipakai lagi itu ji. Nah, Pak Ji Kamali ya. Jangan dipakai lagi itu.
Itu saya kan nggak berlawanan dengan Al-Quran dan hadis mutawatir gitu, nggak ada maknanya maksudnya. Dalam sanadnya itu ada pemalsu hadis. Nah itu. Jadi oke, berarti di sini sudah jelas ya bahwa hadis itu jangan dipakai lagi. Tetap namanya kasir. Nah, tapi bahwa Quran itu memang sudah disebut nur, iya. Nama salah satu Quran juga An-Nur, iya. Jadi tanpa lagi membutuhkan itu, Quran itu ya sifatnya menerangi. Nah, ini baru satu nama, Al-Bait, rumah. Nah, jadi setidaknya dari kata bait itu sudah kita bisa temukan fungsi rumah itu berarti tempat untuk bermalam, tempat untuk berkumpul dan bersatunya hati, juga tempat untuk beribadah. Nah, kalau Abdullah bin Mas'ud itu pernah berkata, inna asgharul buyuti alladzi la yudhkarullahu fi. Omah sing paling cilik iku omah sing gak ana Allah disebut ono. Jadi besar kecil itu bukan pada luasnya lahan, bukan pada luasnya tanah, tetapi ada besar secara fisik, ada besar secara non fisik. Nah itu. Kalau Abdullah bin Mas'ud tadi menyebutkan begitu. Lah ini omah iki sini musik tok. Ya. Nah itu. Makanya ulama ada hadis yang menyebutkan bahwa sholat sunnah yang terbaik itu adalah di rumah. Itu. Maka hiasilah dengan sholat sunnah. Nah, kalau sholat wajib bagi kita kan di masjid. Di masjid. Nah itu. Nah ini nama yang pertama. Bait. Artinya rumah. Kemudian ada namanya maskan. Maskan itu artinya tempat tinggal juga. Cuman kata maskan itu terambil dari kata sakinah. Sakinah. Nah itu. Maskan itu artinya sakinah. Sama dengan sukun. Sukun itu kan bahasa Arab, sukun itu. Harokate apa? Fathah, dhammah, kasroh. Oh sukun kuwi. Lah sukun kan bahasa Arab kan? Disukun kuwi lho. Nah itu kan bahasa Arab. Lah maskan itu artinya apa? Berarti kalau begitu bisa diterjemahkan secara lahiriah. Maskan itu tempat untuk berdiam diri. Karena sukun itu artinya berdiam diri. Harokat itu kan bahasa Arab artinya bergerak. Sukun itu tidak bergerak. Berarti sebenarnya rumah itu tempat di mana orang itu merasa nyaman. Merasa nyaman, wis pokoknya sak betah-betahe panggonan ya ono omah. Nah, kan begitu. Sukun makanya disebut sukun. Dari situ juga muncul nanti sakinah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, begitu. Cuman kalau sakinah itu beda dengan mawaddah ya. Sakinah itu tentram, tertarik, tenang karena ada sesuatu yang menarik, bagus. Iki biasanya pengantin si anyar Pak Solihin. Cek nom, cek anyar iki sakinah kuwi. Sakinah mergo cek anyar kok cek ayu, cek singset. Ya asline cek durung ketok. Tapi nek mes mawaddah itu tertarik, simpati. Bukan karena sesuatu itu baik. Tetapi punya kekurangan dan kita ingin menutupi. Itu terjadi pada usia sudah tua. Nah, itu jangan mencari sakinah ketika muda. Jangan cari sakinah ketika tua. Tua itu mawaddah nanti.
Apa ditinggal piye wong bapak dhewean. Lho makanya orang tua itu kan begitu. Ayo to Bu, nang omahku. Ora iso nduk Pak lho dhewean. Sopo lho? Nah, begitu kan. Pak dhewean, Bu dhewean wis to. Tak baturane. Lah kan begitu. Mesakne bapak iki apa dahar ya kudu dicepakne. Lah engko sapa? Ngundang tuku-tuku nok dalan. Lah itu gara-gara ada kelemahan dan ingin melengkapi, itulah mawaddah. Nah, seperti itu. Nah, sakinah. Lah, maskan. Kalau di dalam Al-Quran coba kita lihat. Kalau kita melihat surat An-Naml. Surat An-Naml itu artinya semut. Ada kisah Sulaiman itu ya. Nah, ketika Sulaiman dan bala tentaranya berkuda lewat, kemudian qalat namlatun, ratunya semut berkata, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Ayo namlu buka kabeh omahmu. Rumah semut itu disebut masakin, maskan. Bolongan semut itu berarti maskan, Pak Solihin. Rumah ini juga maskan. Masakinakum itu. Tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Nah itu. Maskan juga, rumah itu juga disebut maskan. Jadi sederhananya rumah itu disebut maskan karena mengandung sakinah, ketentraman, kedamaian, nanti menghasilkan mawaddah dan rahmah. Juga mendatangkan sukun. Sukun itu artinya apa tadi itu saya terjemahkan sukun? Meneng. Artinya betah. Wis gitu aja lah. Sukun itu betah. Kerasan. Wis gitu. Wis pokoknya disitulah. Nah, rumah itu juga bisa harus menawarkan itu, menjanjikan sebagai tempat yang dimana kita itu betah, ya sakinah, ya mawaddah, ya rahmat. Tentu sakinah mawaddah warahmah itu iya salah satu sumbernya adalah apa yang menjadi fasilitas rumah itu yang bersifat material, iya. Tetapi sungguh yang bersifat imaterial itu jauh lebih penting. Mergo piye? Rumput tetangga lebih hijau. Yang menarik itu bukan materialnya, tetapi imaterialnya itu. Semane, lan api tunggalane kuwi. Nah, jadi itu maskan. Maskan nanti menghasilkan sakinah, kemudian sukun. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu darul akhirah. Nah, itu dia darud dunya, darul akhirah. Dar itu juga rumah. Cuma nanti dalam bahasa Arab dar itu lebih luas dibanding kata bait, dibanding kata maskan. Dar itu luas. Makanya dunia itu disebut bukan baitud dunia, bukan maskanud dunia, tetapi disebut darud dunia dan darul akhirah. Karena dar itu sebuah tempat berkumpul yang dimaknai tanpa batas. Itu dar. Mergo saking ngombone. Nah, kita punya istilah darul arqam ya. Nah, itu dar. Semua kebutuhan ada di situ, itu dar. Nah, cuman dar itu nanti menghasilkan kalimat idarah. Idarah itu administrasi. Ya, wong di rumah itu ada suami yang punya hak dan kewajiban, istri pun punya hak dan kewajiban, ada anak punya hak dan kewajiban, nanti punya pembantu ya punya hak dan kewajiban, punya tetangga mungkin ya itu juga punya hak dan kewajiban dan macam-macam. Sehingga ada apa ya? Ada administrasi yang akan berlangsung di situ. Duit gajine wong lanang piye, gajine wong wedok piye, belanjane piye. Nah, ada
sirkulasi keuangan di situ. Dan yang lebih penting adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Idarah imamiyah, administrasi kepemimpinan, itu yang paling penting. Nah ini mumpung saya ingat kemarin, karena kulo pamit ke Jakarta itu untuk mencarikan kos-kosan anak saya, itu salah satu pesan yang saya sampaikan di depan anak itu begini, mungkin ada gunanya nanti. Tak bilang, Lena, di dalam Al-Quran itu ada kisah Nabi Yusuf. Yusuf saat itu mergo dituku karo bos yaitu Al-Aziz. Lah kok Zulaikha iku juragane kepencot, kan gitu ya ceritanya. Yusuf masuk di dalam kamar digoda karo Zulaikha. Zulaikha masuk ditutup lawange. Piye meneh? Dirayu. Nalika dirayu le, kalimat yang pertama muncul dari Yusuf itu ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Ma'adallah itu artinya naudzubillah. Yang menarik, dalam salah satu penjelasan disebutkan kenapa Yusuf ketika dalam kamar berdua tidak ada lagi peluang untuk lari. Lalu kalimat yang pertama muncul itu ma'adallah. Naudzubillah. Kenapa? Itu dijelaskan dalam satu riwayat bahwa saat itu gambar bapaknya yang namanya Ishak itu muncul di situ. Jadi ketika Zulaikha itu ngerecut pingin godho, itu tiba-tiba wajahnya Ishak itu muncul. Ishak, Yakub itu muncul di depan Yusuf. Lalu Yusuf berteriak, ma'adallah. Itu kalau dalam dunia pendidikan, itu mengandung arti bahwa sedapat mungkin seorang bapak itu dimanapun anak itu pergi, wajah bapak itu selalu dibawa. Piye carane nyeneni, piye carane nuturi, piye carane ngandani. Itu melekat sehingga meskipun jauh omongane bapak itu nyantol no uteke. Nah itu kalau dalam dunia pendidikan begitu. Mulane terkadang wong lanangi kasar-kasar rondo. Lah memang kepribadian lanang kan begitu ya. Keras, tegas. Nah begitu. Jadi yang terbawa itu bapaknya. Nah itu. Maka itu juga menjadi pelajaran. Terkadang anak kuwi nek ngarepe wong tuwa moh nurut tapi nek wis adoh lagi kelingan wong tuwa. Dituturi kaya apa yes angel ya kabeh. Bareng wis adoh saka wong tuwa, pitutur sing gak dirungokne iku mau ketok kabeh. Itu dari psikis ya. Nah itu. Jadi kalau begitu rumah itu juga tempat administrasi. Ya sebetulnya rumah itu kantor lah. Perkantoran rumah itu. Jadi semuanya harus rapi, harus disinilah kita belajar untuk manajemen ya, memanage itu. Ini jam 9 kurang 10 Pak Solihin, kurang 1 sebenarnya. Lanjut sekalian khusus. Kurang 1. Ya, biar tuntas. Jadi yang keempat manzil. Manzil itu nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu apa artinya? Turun. Nuzul itu turun. Manzil itu tempat turun. Nuzul itu bisa diartikan turun, bisa diartikan singgah. Berarti kalau manzil itu apa artinya? Tempat singgah. Iya, karena memang rumah itu kan sekedar toh. Setelah itu ya akan kita tinggal. Nah, jadi seperti itulah rumah itu. Nah, dari berbagai uraian yang sudah kita jelaskan tadi, ya monggo diambil sekarang. Inti-inti, poin-poin intinya apa? Bahwa setidaknya rumah itu memiliki beberapa fungsi. Kalau diambil beberapa intisarinya berarti gimana itu? Rumah itu fungsinya apa yang pertama? Tentu tempat ibadah ya. Tempat ibadah. Kemudian yang kedua, tempat
bertemunya raga dan bersatunya jiwa. Jadi ini orang seneng aja sak omah. Orang seneng kok sak omah. Nah, kalau begitu. Rumah itu panggonane wong sing duwe katresnan siji lan sijine. Nek wis gak tresno aja dipaksa. Kan gitu. Nah, itu kedua. Kemudian yang ketiga apa tadi? Tempat yang paling nyaman, paling enak ya rumah. Nah, kemudian yang keempat, memberikan kedamaian, tempat untuk merasakan kedamaian, ketentraman. Sumpek nok jaba, mlebu omah kuwi langsung nyes. Aja kok sebalike. Enak nok jaba mlebu nok omah ki langsung ongkep, angkep. Nah, itu. Jangan seperti itu, jangan terbalik. Jangan terbalik seperti itu. Kemudian yang kelima apa berarti? Yaitu miniatur dari sebuah perkantoran, yaitu administrasi ya. Manajemen dan administrasi ada di sana. Dan yang paling terakhir nanti kalau kita buka dalam buku ekonomi itu nanti ada fungsi rumah gitu, nanti bisa dilihat itu. Dalam ilmu ekonomi itu diantaranya rumah itu ya tempat untuk berbisnis dan lain sebagainya. Itu bisa dikembangkan sendiri. Terakhir kami mengucapkan mudah-mudahan rumah ini berkah, Pak Solihin. Berkah rumahnya dan berkah isinya. Rumah ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita pelajari tadi itu bisa diaplikasikan di rumah ini, baik untuk Pak Solihin atau untuk putra-putrinya atau untuk nanti anak keturunannya. Seperti itu. Dan semoga pertemuan seperti ini nanti istiqomah, berkesinambungan, dan memberikan keakraban yang baru. Kemudian ya kita yang sudah hampir 3 tahun ya Pak Solihin ya, 2,5 tahun ya kita sudah tidak bertemu ini, mudah-mudahan apa yang tercerai-berai kembali bersatu, apa yang renggang menjadi rapat kembali, dan lain sebagainya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan berguna. Wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.